Hai you guys, selamat tak jumpa. Jadi hari ini kita akan ngebacain apa hal tersembunyi yang perlu kamu ketahui untuk saat ini. Anyway, maaf ya aku ngilang agak lama karena banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi, baik yang buruk maupun yang merupakan pelajaran hidup. Tapi nggak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Dan menurut aku semua hal yang terjadi sama kita tuh pasti ada maknanya dan ada hikmahnya, dan kita bisa belajar sesuatu darinya, walaupun ya begitulah awal-awalnya ngeselin. Anyway, kita pilih berapa file ya? 3 kali ya, 3 enak deh, 3 enak. Ini apa nih? Oke. 3 enak, jadi kita shuffle dulu, terus habis itu nanti kalau misalnya masih penasaran baru kita klarifikasi, oke? Nah, nih 1, 2, 3 file 1, loh kok kebalik, file 2, file 3, 3 ya, 3 ya, file 1, file 2, file 3. Yang ini kasih banyak, entah kenapa. Terus habis itu kita shuffle. Apa yang perlu kamu ketahui saat ini? Yang ini masukin file 1 aja. Yang ini file 2, file 3, file 2, file 3. Ini sorry ya caranya kayak begini, mungkin buat kalian yang belum terbiasa sama channel aku mungkin kaget, nih orang kok ngocoknya begitu amat ya gitu. Enggak, emang begini, aku ikutin aja intuisi aku, enaknya shuffle-nya gimananya tuh aku ikutin aja. Jadi harusnya ini urutannya begitu, aku taruh aja sesuai tanganku jalan kemana dan berapa gitu. Jadi memang enggak semua file itu totalnya sama, oke? Oh gini deh biar kalian enak milihnya. Apa ya, buat patokan nih, file 1, file 2, file 3. Oke, gini ya, jadi silakan dipilih file 1, file 2, file 3. Oke, jadi buat yang pilih file 1 kita mulai aja dulu, ini kita kepinggirin. Ini file 2. Jadi file 1, apa hal tersembunyi yang perlu kamu ketahui sekarang? Martir, Messiah. Martir dalam keadaan terbalik itu addiction to self pity. Jadi ada orang, kamu harus waspada sama orang yang suka mengasihani diri sendiri. Ya, kayak aku kasihan, aku sih paling menderita. Kayak misalnya aku kadang-kadang pernah ngeliat orang sebenarnya dia itu secara sosioekonomi sebenarnya baik-baik aja gitu ya, bisa dibilang menengah ke atas, bahkan dia tuh kayak ya bisa dibilang dia kayak anak orang penting, anak pejabat gitu, tapi dia tuh kayak lebih sibuk mengasihani dirinya sendiri daripada peduli sama orang-orang yang emang beneran miskin di sekitar dia. Saat lagi masa-masa demo kemarin, aku ngeliat itu dengan mata kepalaku sendiri, dan aku tuh kayak kaget, kok ada ya orang kayak begitu. Anyway, addiction to self pity ini datang dalam keadaan terbalik. Berarti yang ini satu-satunya yang datang dalam keadaan terbalik, terus aku benerin. Messiah, serving humanity with humility. Nah, ini ada 2 sisi, dan ini lucu ya. Ini kayak warnanya kayak seragam PNS nggak sih? Dan serving humanity with humility. Jadi melayani kemanusiaan dengan rendah hati. Ini jangan-jangan politis nih. Ini kebalik, kok kebalik semua gitu. Ini Hierophant terbalik. Ada sesuatu yang tidak konvensional, sesuatu yang tidak mengikuti tradisi, sesuatu yang tidak mengikuti
um, kebiasaan hukum, tidak mengikuti kebiasaan budaya, agama. Terus ini juga kebalik, Shah of Cups. Ini orang yang suka melakukan manipulasi emosional. Ini sama sih. Ini orang yang suka mengasihani diri sendiri, dan ini orang yang manipulatif secara emosional. Four of Staffs. Four of Staffs ini kan kartu pernikahan ya, kartu wedding. Bukan pernikahan ya, kalau misalnya pernikahan itu ada kartunya sendiri. Kalau Four of Staffs itu wedding. Jadi ini kayak wedding dalam keadaan terbalik. Kayak misalnya dan bisa juga rumah tangga yang terbalik. Terus ini pohon. Pohon itu kan uang, kesehatan, dan uang, kesehatan berulang-ulang, laki-laki berulang-ulang. Jadi apa yang perlu kamu waspadai, ada kayak aku ngelihatnya tuh orang yang perlu kamu waspadai itu jangan sampai kesehatan kamu kayak terpengaruh secara negatif oleh seorang lelaki yang abusive. Dan laki-laki itu sebenarnya dia emotionally manipulatif. Dan Shah of Cups ini dia datang dalam keadaan terbalik. Shah of Cups ini biasanya dia bintangnya Scorpio. Jadi kalau misalnya di tarot itu kan ada King of Cups, ada Queen of Cups, ada Knight of Cups, ada Page of Cups. Nah ini si Raja Cups ini dan si empat keluarga Cups itu semuanya water sign. Jadi either Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi ini bisa orang Pisces, Scorpio, Cancer, tapi terutama banget Scorpio. Jadi ada seorang Scorpio yang sisi Scorpio-nya itu keluarnya tuh negatif semua. Jadi kan semua rasi bintang, semua bintang di zodiak itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah ini sisi negatifnya gitu. Jadi kayak orang ini kayaknya mungkin dia itu suka memanipulasi orang secara emosional, dan dia itu kayak either sering nyalahin kamu, kayak ngejadiin kamu, dia suka playing victim, suka nyalahin kamu, atau suka mengasihani diri kamu sendiri, atau mungkin kayak dia tuh kayak tahu kamu orang baik nih ya, dia tahu kamu orang royal, terus kayak dia tuh kayak kayak bilang misalnya kamu tuh kok pelit banget sih gitu, tapi dia tuh kayak misalnya aku pernah sih ngeliat orang kayak gini. Jadi di satu sisi dia tuh kalau udah baik tuh kayak muji-muji banget sampai kayak menjurus ke maaf, menjilat. Tapi kalau udah menghina banget gitu loh, kayak ngejatuhin mental orang. Jadi kayak misalnya aku dulu pernah punya temen yang kalau misalnya jalan sama kita, dia tuh maunya tuh semua mau tuh dibayarin. Terus dia tuh kayak misalnya nyindir-nyindir, aduh gue lagi susah nih, aduh gue kayak misalnya suami gue pelit banget nih di rumah gitu. Jadi apa-apa tuh kayak dia tuh kayak ingin ngebikin kamu kasihan, padahal sebenarnya orang ini sebenarnya nggak kasihan gitu loh. Bahkan mungkin karena dia ngelihat kamu orang, kan ini nggak tahu ya, ini kayak serving humanity with humility. Kamu tuh orangnya kayak nggak punya ego gitu loh. Kan ada ya orang kayak misalnya ketika dihina dia kayak egonya langsung kesentil terus tersinggung. Nah kamu tuh kayaknya bukan tipe orang yang seperti itu. Kamu itu orang yang walaupun kamu disentil egonya berulang-ulang, kamu tuh kayak ya nggak apa-apa gitu. Kamu tuh apa ya, kayak kasarnya tuh kamu tuh kayak udah terbiasa bukan terbiasa dihina ya, tapi mungkin kamu itu udah mendewasa sehingga kalau misalnya kamu dihina orang, dilecehkan orang, direndahkan orang, kamu tuh udah cukup dewasa untuk nggak kamu ambil hati gitu loh. Tapi orang ini mungkin karena nganggep kamu enggak punya ego seperti orang rata-rata, dia tuh akan nge-push sampai kamu kena mental. Jadi ini hal yang tersembunyi yang perlu kamu ketahui, bahwa untuk saat ini ada seorang laki-laki, kemungkinan laki-laki atau energi maskulin. Ini soalnya dari tadi keluarnya laki-laki terus gitu loh. Dan jangan sampai kamu tuh jangan sampai kamu ada di satu situasi rumah tangga yang sama dengan orang ini. Kan ini Four of Staffs dalam keadaan terbalik ya. Jadi ini kayak jangan sampai, kalau Four of Staffs itu kan kalau 4 dalam numerologi itu kan kestabilan ya.
Jadi jangan sampai kamu tanda tangan kontrak sama orang ini, jangan sampai kamu nikah sama orang ini, jangan sampai kamu misalnya jadi roommate-nya orang ini. Jadi kayak misalnya gini, kamu pengen ngontrak rumah ya, kamu pengen ngontrak rumah yang deket kantor kamu, terus kamu kayak ngerasa, aduh gue gak kuat nih ngontrak rumah sendiri, apa gue cari roommate ya. Terus kayak misalnya kita bisa mecah apa tuh biaya sewa kontraknya kita bagi 2 gitu. Kamu tuh harus hati-hati kalau misalnya kamu melakukan itu dengan seorang laki-laki atau perempuan pun, tapi energinya tuh maskulin. Kayak energi maskulin tuh kayak yang apa ya, yang ambisius gitu. Pokoknya ciri-cirinya tuh ini orang ambisius banget, kelihatan ambisius banget. Karena kamu kalau misalnya sehari-hari tinggal sama orang ini, kamu pasti kena mental. Ini mohon maaf ya, dan kamu kena mentalnya tuh nanti kesehatan kamu ikut kena gitu. Aku ngelihatnya gitu, sayangnya begitu. Ya kita kan pasti mengharapkan itu tidak terjadi ya sama kita, tapi nyatanya itu yang akan terjadi. Karena sorry nih, orang pun kalau misalnya dalam hubungan percintaan dia nih ya, misalnya kamu nemu bisnis partner, terus bisnis partner kamu itu terus ternyata orang ini bisnis partner kamu gitu ya. Sebenarnya dalam rumah tangga dia pun rumah tangganya tuh toksik. Kayak misalnya dia suka ngebully istrinya sendiri, atau kayak misalnya, ih kamu kok jadi istri, kayak ini orang sebenarnya menurut aku ya, kan ini martirnya dalam keadaan terbalik. Oke ya, kalau misalnya martirnya datang dalam keadaan tegap, mungkin memang dia orang yang menderita, mungkin dia orang terzolimi. Tapi kalau dalam keadaan terbalik, dia itu kemungkinan besar kalaupun terzolimi, kayak cara dia ngeluh tentang penjoliman dia itu kayak lebay gitu loh. Kayak misalnya baru disentil dikit tapi kayak ngelapor ke polisi bilang aku dianiaya gitu-gitu deh pokoknya. Terus Four of Staffs itu juga masa kecil. Jadi kalau Four of Staffs itu kan apapun yang berhubungan dengan angka 4 dan rumah. Dan kalau misalnya di astrologi itu kan ada rumah keempat. Rumah keempat itu bukan cuma masalah rumah tangga, tapi juga masalah masa kecil. Jadi kayak misalnya kalau aku kan ya, kita semua punya masalah inner child ya. Kayak misalnya aku sama kecil merasa tidak didengarkan, makanya begitu gede aku tuh kayak kelihatan pengen terkenal, padahal sebenarnya aku nggak suka perhatian orang gitu kan. Itu aku setelah misalnya ngomong sama seorang psikolog, dia ngejelasin kamu tuh kayak terkesan pengen terkenal, padahal kamu tuh sebenarnya nggak pengen terkenal karena kamu waktu kecil merasa tidak didengarkan. Kita semua punya kan kayak trauma-trauma masa kecil itu. Tapi orang ini bukannya ke psikolog gitu ya. Kalau aku kan ke psikolog, dan kita harusnya nggak malu gitu loh ke psikolog. Orang ini nggak ke psikolog. Orang ini justru dia itu kayak menghukum orang-orang di sekitarnya untuk kayak gimana ya istilahnya ya. Dia tuh kayak malah nyusahin orang gitu loh. Ya kan? Maksudnya kalau misalnya dipikir, oh iya kasihan masa kecil lu menderita gitu ya, masalah kecil lu menderita, oke, fine gitu, masalah kecil lu tidak sesuai dengan norma misalnya, oke lah mungkin bapaknya nggak menafkahi, oke maaf gitu, I'm sorry that happened to you gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita harus mentolerir orang itu ketika orang itu kayak abuse kita kan. Kayak kita nggak boleh, kayak kita boleh simpati, empati, terus jadi pendengar yang baik. Tapi kan ketika dia udah mulai menghukum kita atas perbuatan orang tuanya ketika dia masih kecil, itu kan udah nggak oke ya. Jadi itu harus kamu waspadai. Pokoknya orangnya itu. Dan satu lagi, Scorpio itu kan keuangan bersama. Kayak misalnya Scorpio itu berhubungan dengan harta bersama, dengan pernikahan. Kalau misalnya rumah ketujuh itu kan pernikahan secara konvensional. Nah kalau misalnya rumah ke-8 itu kayak harta bersama gitu loh, kayak harta gono gini. Makanya tadi aku wanti-wanti kan buat kalian yang lagi nyari housemate, roommate, kayak pengen sharing biaya sewa kontrak, kalian harus hati-hati karena ini ada kaitannya dengan keuangan bersama, asuransi.
Jadi aku bukannya mau ngejelek-jelekin agen asuransi ya, tapi kalau kamu dalam waktu dekat dideketin sama agen asuransi, kamu harus bener-bener baca gitu ya, kontraknya kayak gimana, persyaratannya gimana gitu. Takutnya kalau misalnya kamu udah tanda tangan ternyata enggak sesuai sama yang kalian harapkan, malah rugi gitu kan. Pokoknya asuransi, kontrak, warisan, ini hati-hati ya. Ini bisa jadi kayak ada perebutan warisan, terus kayak orang ini kayak mengasihani diri sendiri, tapi kan masa kecil gua menderita banget, jadi gua berhak dapat lebih banyak gitu-gitu deh pokoknya. Ini sih yang perlu kamu waspadai, entah apapun ini konteksnya gitu ya, karena orang ini memang uh, emang dia agak-agak suka menganiaya orang secara mental ya, kayak agak abusive, karena aku ngelihat dia tuh kayak suka melakukan sesuatu, jadi kayak modusnya nih orang, dia tuh kayak suka melakukan sesuatu berulang sampai kita tuh kayak capek sendiri, atau kayak misalnya kita saking capeknya ngedengerin dia ngomong kayak gitu, kita terima aja sebagai sebuah kebenaran. Jadi emang taktik dia tuh kayak gini, misalnya gini, ada kan kalau misalnya dalam bahasa Inggris, just because you keep saying it doesn't make it true gitu kan. Jangan mentang-mentang lu mengulang-ulang kebohongan itu, lantas lama-lama kebohongan itu menjadi kebenaran, kan nggak juga kan. Jadi kayak misalnya contoh tadi deh, misalnya orang ini caranya dia untuk memanipulasi orang adalah dengan kayak ngebully orang secara verbal, misalnya lu pelit, lu pensiunan miskin, lu pelit, lu gini, lu kayak dasar lu gini gitu kan. Dia tuh kayak mungkin mikir kalau misalnya dia kayak ngomong gitu ke kamu setiap pagi atau setiap kali kalian ketemu, kamu tuh bakal apa ya, keteguhan apa ya, bukan keteguhan ya, kayak pendirian kamu tuh lama-lama akan terkuras, terus kamu itu akan ngasih dia apa yang dia mau gitu. Jadi misalnya dia ngata-ngatain kamu pelit gitu, itu caranya dia untuk kayak ngebikin kamu membuktikan bahwa kamu nggak pelit gitu loh. Atau misalnya gini deh, aku pernah tuh ya, apa tuh kayak keluarga aku tuh dibilang keluarga pensiunan miskin gitu ya. Itu sumpah aku dikatain kayak gitu sampai nangis loh. Padahal aku tahu di lubuk hati aku yang paling dalam, keluarga aku tuh nggak miskin, dan kalau misalnya aku bilang aku miskin, itu kayak nggak, itu sebuah penghinaan terhadap orang-orang yang emang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Itu bikin aku sakit hati banget, dan itu kalau aku nggak kuat mental, itu mungkin aku bakal kayak apa tuh, pendirian aku bakal runtuh, terus aku bakal ngasih orang itu apa yang dia mau, kayak aku jadi super royal sama orang itu, cuma demi membuktikan bahwa omongan dia ngatain keluarga aku miskin itu nggak bener gitu. Jadi kamu bener-bener harus hati-hati, kayak misalnya gini, kamu nih kok apa ya contoh lain, kok aku dapatnya tuh pelit terus, karena ini loh, karena si King of Cups dalam keadaan terbalik ini, Scorpio terbalik, jadi kayak arahnya tuh ke uang terus gitu aku ngelihatnya. Mungkin kamu juga tipe orang yang kayak misalnya kamu lagi shopping di mall gitu ya, terus kamu dideketin nama SPG, ini kak gitu, terus kamu diomongin, kamu yang kayak udah punya pendirian untuk nggak belanja apa-apa, kamu jadi belanja apa-apa gitu loh, terus kamu jadi boros, terus kamu jadi keluar budget. Itu sih. Dan sumpah apapun yang terjadi, hindari serumah sama orang ini, hindari kontrak, hindari juga kayak misalnya hindari ngebolehin orang ini masuk ke rumah kamu, terus hindari serumah sama orang ini, terus apa ya, kalau misalnya dia ngincer rumah kamu, lebay nggak ya, moga-moga nggak sampai sejauh itu ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Takutnya kayak ini kan King of Cups dalam keadaan terbalik, energi Scorpio, ini bisa jadi kayak urusan warisan, terus kayak dia ngerebutin rumah masa kecil kamu gitu, kayak dia nggak ada urusannya sama masa kecil kamu, dia baru kenal tapi kayak dia udah pengen ngambil gitu. Itu kan nggak bener ya, kayak ini aneh sih, ini aneh. Coba aku mau tanya, aku mau ini deh, kok gini kok muter-muter di arah sini terus gitu. Aku tuh kayak kalau bikin tarot reading, aku tuh pengennya
tarot reading aku tuh bisa apply ke banyak situasi, tapi entah kenapa ini situasinya di situ-situ terus, aku pusing. Bentar ya, apalagi Malika of Staffs. Ini orang yang insecure sama penampilannya, terus dia tuh kayak hati-hati juga sama orang yang insecure sama penampilannya. Malika of Staffs ini kan narsis ya, ini kayak orang yang narsis, dia tuh kayak tipe influencer yang akan melakukan apa aja untuk viral. Kamu juga harus hati-hati sama orang ini, karena ada kemungkinan dia melakukan ini semua untuk ngedapetin kayak apa ya, ini orang yang banyak gaya, tapi kayak mungkin sebenarnya dia pengen hidup di apa sih namanya, besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi kayak dia tuh gayanya sosialita, padahal mungkin budget dia nggak memungkinkan untuk gaya hidup yang seperti itu. Akibatnya dia tuh kayak ngebully orang-orang di sekitar dia gitu, yang misalnya dia tuh kayak mungkin ini juga kayak tipe orang yang ngutang, tapi galakan yang ngutang daripada yang nagih gitu, kayak tipe-tipenya kayak gitu deh. Pokoknya ini menggambarkan alasan dia berperilaku seperti ini, karena dia tuh egonya gede gitu loh. Ini orang egonya gede. Terus hati-hati juga kalau misalnya kamu housemate sama orang ini serumah, jangan sampai dia tuh kayak ngebully kamu untuk ngelakuin semua pekerjaan rumah tangga, terus dia tinggal ongkang-ongkang kaki, atau jangan sampai dia mangkir dari kewajiban membayar kontrakannya gitu kan. Kalian misalnya ngebagi kontrakan tuh berdua, atau misalnya kalian jalan bareng tuh, orang ini kayak nuntut, aku kan lagi susah, kamu bayarin deh semua makanan aku gitu. Terus karena kamu kasihan sama dia gitu ya, terus kamu ikutin. Ini sih hal tersembunyi. Aku nggak tahu ini orang sebenarnya udah ketemu sama kamu atau belum. Cerita aja di komen kalau misalnya resonate. Tapi ini kayaknya kok sempit banget ya ranahnya ya. Aku dari tadi bingung sama si PAL 1 ini. Oke, kita maju ke PAL 2. Jadi buat yang pilih PAL 2, apa yang perlu kamu waspadai, apa yang tersembunyi? Visionary, capacity to envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. Kamu harus work in silence. Pernah dengar nggak work in silence? Jadi bekerjalah dalam kesunyian. Jadi kamu itu jangan mengumumkan proyek apapun yang belum beres. Misalnya kamu lagi mau bikin perusahaan jual roti gitu ya. Jangan kayak, ya sebenarnya boleh sih kamu kayak misalnya mau bikin perusahaan roti, terus kamu dokumentasi cara ngebentukin si perusahaannya, terus cara kamu ngeracik resepnya, terus kamu kayak development resepnya gimana. Atau misalnya kamu pengen buka toko, kamu kayak mendokumentasi a day in the life, aku lagi beli stok untuk dijual di toko online aku gitu. Boleh sih kalian bikin vlog-vlog kayak gitu, tapi saran aku ketika kalian mendokumentasi prosesnya, kalian simpen dulu kayak misalnya videonya, fotonya, terus nanti baru setelah semuanya udah beres, aku kayak harus ngeluarin ini juga, baru setelah semuanya udah beres baru deh kalian posting gitu. Jadi jangan pernah ngeposting atau ngomongin sesuatu yang masih dalam proses, oke? Karena takutnya ada yang recokin atau ada yang ngirim ain. Makanya aku langsung ngeluarin ini kan, begitu ini keluar, begitu kartu ini keluar, aku langsung ngeluarin ini. Prostitution dalam keadaan terbalik, places material considerations and security above self-empowerment. Jadi kamu tuh harus hati-hati sama orang yang matre banget, yang apa-apa tuh materi, apa-apa tuh ujung-ujungnya duit, apa-apa tuh kayak aku pernah kenalan sama orang. Ini orang datang dari jauh dan kita baru kenal beberapa jam, dan hal yang pertama yang dia omongin ke keluarga aku adalah soal uang. Dan aku shock gitu, kayak what the hell gitu. Aku kayak ekspektasi aku terhadap karakter orang itu sangat mengagetkan. Tapi seperti kata Maya Angelou, when people show you who they are, believe them. Ketika orang menunjukkan sifat aslinya, percayai gitu. Jangan nge-gaslight diri sendiri dan bilang, enggak ini mah perasaan gue doang, enggak gue mah cuma suzon gitu. Gue udah berkali-kali
kayak ngomong gitu ke diri gue sendiri, dan setiap kali gue bilang, ah Mia lu terlalu suzon, cobalah kasih orang ini kesempatan, gue nyesel. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah punya feeling jelek tentang seseorang, atau kayak kalian ngelihat kok orang ini sifatnya begini ya ternyata gitu, jangan kayak, ya aku juga bilang kalian harus langsung putus hubungan sama orang itu, enggak, tapi jauhin aja. Kayak misalnya kalau misalnya kamu ada di satu grup chat gitu ya, di WA grup gitu, ya kalau bisa ya kurangin aja interaksi dengan orang-orang itu gitu, daripada kamu gila sendiri. Aku kayak gitu sekarang, kalau misalnya aku ada di sebuah lingkungan dan lingkungan itu kayak mau bikin aku gila gitu ya, mendingan aku, apalagi kalau orang-orangnya udah gaslight, aku sampai bilang loh ke psikologku, aku tuh kayak ada di lingkungan di WA group dimana aku di gaslight terus. Akhirnya kata psikologku, ya udah nggak usah terlalu deket sama mereka gitu, karena kan bikin rancu kan, itu kan kayak ngobok-ngobok kesehatan mental kita ya. Taslim ini Hangman, Three of Swords dalam keadaan terbalik. Iya sih, ini kamu jangan sampai, ini gini, aku ngerasa kalau ada sesuatu yang ada hubungannya sama uang, ini dari tadi kenapa sih uang mulu, aku capek. Ini kalau ada sesuatu yang urusannya sama uang, kamu ini maaf ya, kamu jangan tersinggung kalau kamu punya kebiasaan flexingnya dikurangin deh. Soalnya ada orang nggak niat baik, ada orang niatnya nggak baik sama kamu, dan dia tuh motivasinya sebenarnya dia iri sama kamu gitu loh. Aku ngerasa di sini tuh kayak ini sebenarnya intinya jangan ngomongin sebuah proyek yang sedang kamu lakukan. Misalnya kamu lagi mau lamar, kamu misalnya lagi mau ngedaftar S3 gitu ya. Jangan omongin sama orang ini. Karena orang ini kayak aku ngerasa dia menginginkan sesuatu yang berbentuk materi dari kamu. Ya, bisa jadi dia nyuri ide konten kamu, terus dia pengen jadi orang pertama yang punya konten dengan konsep seperti itu, terus dia akan untung secara finansial. Atau bisa juga orang ini kayak julid, dengki sama finansial kamu, terus nanti ketika dia ngelihat apa yang kamu posting, dia kayak nggak bisa menahan dirinya sendiri, terus dia kayak hasad gitu loh, kayak pengen ngambil apa yang kamu punya. Bisa juga misalnya orang ini kayak ngarepin sesuatu secara finansial dari kamu gitu ya. Misalnya dia ngarep, ya apalah, dia ngarep dikasih apa ya, orang ngarep dikasih apa, dikasih mobil, ngarep dikasih apartemen, ngarep dia kasih rumah, ngarep dikasih kerjaan. Terus ternyata kamu nggak bisa ngasih kerjaan itu ke dia gitu ya. Terus dia ngelihat, oh si Mia punya ini nih online gitu, terus dia hancurin untuk kayak apa ya, untuk kayak mengobati sakit hatinya dia sendiri. Jadi oke lah ya, misalnya dia ngarepin pekerjaan dari kamu, terus ternyata dia nggak cocok, terus kamu bukan tipe orang yang suka nepotisme gitu ya. Kalau emang orangnya nggak sesuai sama apa ya, persyaratan, kamu emang nggak bisa nge-hire dia. Kamu nggak bisa nge-hire dia cuman karena dia saudara, atau misalnya dia kayak bilang, misalnya nih ya, lu sultan banget, terus kayak lu punya mobil nganggur, terus sebenarnya mobil itu mobil rental gitu loh. Jadi kayak misalnya lu punya mobil 2 nih ya, terus yang satunya tuh kayak lu rentalin ke orang buat tambahan, atau lu kayak sewain ke driver ojol gitu ya misalnya. Terus nih orang bilang, itu mobil nganggur, mendingan gua aja yang pakai, mendingan buat gua aja, mendingan lu pindah namakan ke gua aja gitu. Terus lu bilang, aduh jangan, ini kan apa ya, ini kan apa tuh, barang produktif yang gue pakai untuk gue sewa-sewain gitu. Nanti kalau misalnya gue nggak bisa nyawain ini ke orang, gue gimana nutup uang listrik gitu misalnya. Terus nanti dia ngelihat apa yang kamu punya, dia tuh bakal ngancurin gitu loh. Jadi kayak tapi di sisi lain ya, ini aneh banget readingnya. Di sisi lain kamu juga harus tetap apa adanya gitu loh. Hangman itu kan kayak pasrah, terus kayak apa aja, kayak kamu tuh pasrah, tapi di saat yang sama kamu juga diminta untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang gitu. Jadi kamu pasrah, kamu tetap aja posting apa kehidupan kamu, tapi kamu harus lebih mindful, kayak ini biasa nggak sih buat orang lain, atau ini sesuatu yang mungkin akan bikin orang iri gitu. Kamu harus kayak
kamu tuh harus kayak ngebalance gitu loh. Jadi jangan sampai cuman karena kan aku kan dulu sempet disantet orangnya, terus aku diobatinnya sama Teh Ria Puspita yang kalian tahu kan, kayak channelnya. Aku sempet bilang, terus kalau misalnya banyak orang iri sama aku di sosmed, terus aku harus berhenti pakai sosmed gitu. Dia bilang jangan berhenti pakai sosmed, nggak gitu ya, hidup harus tetap jalan aja gitu, diterusin aja. Jadi ya kamu hidup apa adanya aja gitu. Kalau misalnya kamu kemana, terus kamu terus kayak apa ya, terus kamu tahu bahwa hal yang kamu posting itu mungkin akan bikin beberapa orang matre ngiri gitu ya, beberapa orang matre ngiri, ya kamu harus mindful aja gitu. Misalnya kamu pasang emoji ain begini untuk melindungi diri sendiri, atau kayak misalnya di captionnya bisa ditulis Masya Allah gitu kan. Ini sumpah, ini kayak, ini dari tadi kenapa ya energinya begini banget, kayak ada orang di energi kamu, di sekitaran kamu yang kayak dia itu sangat apa ya, fixated itu kayak dia tuh sangat berfokus sama uang. Jadi kayak sehari-harinya tuh obsesi dia uang gitu. Jadi kayak baru kenalan sama orang yang diomongin uang, kalau misalnya sambat yang disambatin uang gitu, kayak enggak pernah gitu ngomongin sesuatu yang topiknya lain. Kalau misalnya aku kan risih ya, kalau misalnya orang normal kan gitu risih, baru kenal kok udah ngomongin aset gitu kan. Kalau misalnya orang ini nih kayak dia saking ya isi otaknya itu mulu, jadi kayak dia agak mirip sama yang PAL 1 ya. PAL 1 kan tadi misalnya dia punya kayak masa kecil yang kurang bahagia, terus dia tuh kayak pengen kita mengobati ketidakbahagiaan itu, padahal kita kan nggak nyakitin dia, bukan salah dia. Ibaratnya gini, dia misalnya dia apa ya, misalnya baju dia robek gitu ya, baju dia robek karena dia ngelewatin daerah yang banyak pagar berduri gitu ya, terus bajunya robek, crack gitu kan. Terus kita yang disuruh ngebenerin bajunya, padahal kan kita nggak, bukan kita yang nyuruh dia ngelewatin jalan dengan pagar berduri tadi gitu loh. Jadi kayak ada kayak hal-hal kayak gitu juga. Ini agak mirip, ini orang dia nggak bahagia sama dirinya sendiri dan kamu tuh korbannya gitu loh. Dia tuh kayak, dia tuh pengen bikin hidup dia bahagia, padahal yang bikin dia tidak bahagia itu bukan kamu gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kita, ini sesuatu yang keluar di reading tentang apa yang tersembunyi dan perlu kamu ketahui, karena memang hal seperti ini kayak jarang kita sadarin gitu loh, apalagi dengan adanya kartu ini gitu ya. Kayak misalnya gini, kita posting ramen apa ya, kita posting makanan terus kayak makanan itu buat beberapa orang gitu ya, sekelompok orang mungkin makanan itu terkesan sangat mewah, tapi menurut kamu itu makanan tuh biasa amat gitu loh, biasa banget, kayak ini be aja, ini sehari-hari emang gue makannya begini. Tapi buat beberapa orang itu mungkin bisa menimbulkan rasa iri gitu loh. Jadi kayak kamu harus sadar, tapi di saat yang sama kamu kan gak bisa dong hidupnya cuman untuk menjaga perasaan orang yang julid sama kamu, atau yang misalnya ya orang-orang seperti ini memang harus ke psikolog. Dan aku nggak ngomong itu dengan nada jahat ya, karena aku pun ke psikolog. Kita semua perlu ke psikolog gitu loh. Oh ya, lupa, ini apa? Tuh kan, ini banyak hubungannya sama komunikasi. Child. Bentar ya, aku post dulu videonya. Oke, akhirnya aku dapat juga wangsitnya. Jadi aku tiba-tiba ngelihat ini kan. Aku ngelihat si hangman ini, dia tutup kuping. Sedangkan di sini banyak banget kartu tentang komunikasi gitu ya. Dan ini perjalanan jauh, ini ada anak kecil, ini ada halangan gitu ya. Jadi apa ya? Kamu misalnya lagi mau traveling sama orang ini gitu ya. Traveling asal tahu aja, ini aku pelajarin dan ini memang real banget. Ketika kalian traveling sama seseorang, itu kesempatan kalian untuk tahu sifat aslinya orang itu. Karena ketika orang traveling, dia tuh kan capek, ya kan? Terus kayak dia tuh ngeluarin uang dalam jumlah yang tidak biasanya gitu ya. Misalnya dia nggak
nggak harus bayar transport untuk ini itu, tiba-tiba dia harus bayar transport untuk ini itu gitu ya misalnya. Atau misalnya dia biasanya makan di rumah, sekarang dia harus beli makanan di restoran gitu kan. Itu kan bagi beberapa orang bisa bikin stres. Nah, kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk travel bareng orang ini yang matre banget dan ingin menjatuhkan kamu demi uang ini, kamu perhatiin aja sifat dia selama travel ya. Apalagi kalau ada hubungannya sama masa, kayak kamu bisa mendapat kayak insight tentang masa kecil dia. Atau misalnya kayak kamu harus hati-hati, mungkin ada sesuatu dari dia yang nyakitin inner child kamu ya. Kamu kayak, dan aku saran aku juga kalau misalnya kamu ada masalah sama orang ini, ceritalah ke keluarga kamu, ceritanya tuh ke keluarga kamu, dan ceritanya tuh ke keluarga kamu yang lebih tua dari kamu. Jadi kayak misalnya bapak ibu kamu, tante kamu gitu kan. Kalau misalnya sepupu kamu atau saudara kandung kamu, kayaknya mereka nggak bisa terlalu ini ya, terlalu kasih input. Tapi aku ngeliat di sini dan screenshot semua kayak komunikasi, terus kayak dia ngomong apa gitu, karena misalnya dia gaslight kamu gitu ya, kamu harus punya screenshot dia pernah ngomong kayak begini, kita pernah ada omongan kayak gini. Atau bisa juga kamu ceritanya tuh kayak ke psikolog kamu, atau pokoknya kalau misalnya kalian lagi travel sama orang ini kartu travel ini akan jadi kayak apa ya, akan jadi turning point, kayak ini akan jadi titik perubahan apa ya, cara pandang kamu terhadap orang ini. Jadi misalnya nih ya, misalnya kamu tipe orang yang kalau misalnya ngelihat sisi negatif orang, kayak mengingatkan diri sendiri, aku nggak boleh suzon nih, gini. Nanti kalau kamu udah travel sama orang ini, kamu udah nggak ada lagi pikiran, oh gue nggak boleh suzon, gue nggak boleh begini, karena orang ini akan menunjukkan sifat aslinya ketika traveling. Ya, ini makanya aku tuh kan kalau misalnya reading, aku ikutin kayak aku ikutin flow-nya aja kan, kayak aku ngalir aja sesuai energinya. Nah ini kan kartu ini aku keluarin belakangan ya tadi. Nah ini tandanya bahwa nanti kalau misalnya di belakangnya hubungan semua kekisruhan ini, ada kesempatan kamu travel sama orang ini, kamu harus siap mental bahwa kamu akan melihat sifat asli orang ini. Entah kamu ngunjungin dia gitu ya, misalnya dia tinggal di luar kota atau dia tinggal di luar negeri gitu ya, terus kamu ngunjungin dia gitu ya, nanti kamu akan lihat sifat dia aslinya gimana, dan kamu bisa melihat kenapa dia seperti ini, dan kamu juga bisa melihat kenapa dia bisa seperti ini ya. Jadi gitu. Tapi di sisi lain, walaupun kamu belajar banyak tentang orang ini, dan aku ngerasa sih dari semua kartu ini kamu akan mendapat kayak vision gitu ya. Kamu akan mendapatkan apa ya? Kayak penglihatan gitu ya, kamu akan mendapatkan penglihatan sifat asli orang ini kayak gimana. Kamu tetap nggak boleh kayak terlalu ngambil hati apapun yang diomongin orang ini. Kayak misalnya tadi pal 1 itu kan aku kasih contohnya orang yang kayak ngebully, misalnya A ngebully B gitu ya, A ngebully B, ngata-ngatain B pelit, ngatain B miskin, supaya si B ini merasa tertekan dan ada pressure untuk membuktikan bahwa dirinya tidak pelit dan tidak miskin gitu ya, sehingga si B ini bisa kayak royal terus ke A gitu ya. Nah ini kamu harus pinter-pinter nutup mata. Di sisi lain kalau ini buat orang-orang tertentu yang kayak nontonin pal 2 terus ini apaan sih, nggak resonate sama sekali, mungkin ini peringatan untuk orang terdekat kamu. Misalnya gini, misalnya kamu punya kakak atau adik ya, anggap kamu punya kakak atau adik, terus kamu kayak ngerasa kayak kok pacar barunya adik gua vibesnya aneh ya, atau kayak misalnya kok tunangannya kakak gua aneh ya sifatnya ya gitu ya. Terus kakak kamu kayak udah kamu bilangin,
nih tunangan kamu matre kak, tunangan kamu tuh manipulatif, kamu jangan mau kalau kamu dibully sama si tunangan kamu itu. Terus dia, apa sih lu dek, lu mau seuzon mulu bla 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 gitu. Nanti setelah dia udah traveling sama orang ini, atau misalnya setelah dia ketemu keluarganya ini, entah di luar kota entah di luar negeri, dia akan ngeliat, dia akan bilang, oh iya selama ini yang lu lihat bener kan, gitu kan. Kita kan kalau misalnya kita orang intuitif, kita orang yang sering dapat intuisi, kita yang sering dapat mimpi, kita yang sering kayak dapat penglihatan tentang sifat asli orang. Ketika kita negor orang di sekitar kita, entah keluarga, entah temen, entah siapa gitu ya, itulah sedihnya orang kayak kita gitu ya. Misalnya kita dapat penglihatan, oh bentar lagi ada bencana alam gitu, kita bilang, ntar kita dibilang gila gitu, kita cerita ke orang, ngingetin, kamu hati-hati ya, kamu harus siapin bentar lagi bakal ada banjir bandang gitu. Ntar amit-amit gitu ya, astagfirullah, amit-amit gitu ya. Tapi kita ngingetin, orang ngatain, lu gila gini 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 gini. Tapi entah kalau misalnya kita nggak cerita, dia bilang, lu udah tahu kenapa nggak cerita gitu. Nah sering kali kalau aku jadi orang, aku lebih cenderung kayak aku bilang aja ke orangnya, perkara itu orang marahin aku atau enggak, atau kayak bilang lu suuzon banget sih, lu prasangka buruk banget sih, lu negatif banget sih, bodoh amat, yang penting gue bilang dulu. Jadi kalau nanti ada apa-apa, at least gue bisa bilang, ya kan gue udah ngingetin gitu. Dan kayak kita juga secara apa ya, secara hati nurani juga kita bisa lebih lega gitu. Jadi ini buat kalian yang dari tadi ngedengerin si Paul 2 ini gitu, kayak apa sih ini nggak resonate. Mungkin kalian resonate sebagai orang intuitif, mungkin kalian ngerasa gue udah ngingetin kakak gue bahwa tunangannya tuh matre, atau gue udah ngingetin adik gue gitu, keluarga tunangannya itu kayak nggak bener, kayak dia tuh kayak gini mulu, duit mulu gitu loh. Terus nanti kalau misalnya si kakak kamu misalnya mau apa sih namanya, kalau misalnya kita mau ngelamar secara resmi sebagai keluarga, terus kayak keluarga tuh kayak serombongan datang ke kampungnya si tunangannya itu. Nanti kalau dia udah ngedatengin si orang ini dalam situasi travel, semuanya akan terungkap. Dan gue jamin kakak atau adik yang misalnya, atau siapalah, atau anggota keluarga siapa yang tadinya nggak percaya sama omongan kamu, akan percaya omongan kamu. Jadi kalau misalnya dia lagi di schedule akan misalnya misalnya dia mau travel bareng di akhir tahun gitu, ya tungguin aja kamu duduk manis di rumah gitu ya. Nanti orang yang kamu warning tentang sifat aslinya orang ini, dia akan datang lagi kok. Dia akan datang lagi ke kamu dan bilang, oh iya selama ini omongan lu bener gitu. Jadi itu sebenarnya ini kan tadi pertanyaannya, apa hal tersembunyi yang perlu kamu ketahui sekarang ya. Tapi sebenarnya kamu tuh udah tahu ya, tapi mungkin kamu tuh kayak omongan kamu nggak dianggap sama orang-orang. Dan yang perlu kamu ketahui adalah omongan kamu nanti akan terbukti, jangan khawatir. Jadi kalau sekarang kamu lagi dimusuhin sama orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan, suatu saat nanti ya semuanya akan terungkap. Oke? Semuanya akan terungkap. Pal 3, apa yang perlu kamu ketahui? Ini yang banyak banget. Trickster, manipulating others through duplicity. Ada orang manipulatif di sekitar kamu dan dia sering either ngomongnya tuh dilebay-lebayin atau dia outright bohong. Teacher, ability to communicate knowledge, experience, skill, or wisdom. Manipulating or abusing students, teaching negative traits and destructive skills. Ini buat kalian yang punya anak kecil, hati-hati sama gurunya gitu. Kayaknya mungkin gurunya agak suka ngebully. Avengers, desire to balance the scales of justice, righteousness on behalf of society or oneself. Buat yang punya masalah hukum, jangan khawatir. Kayak kalian akan terlindungi oleh hukum dan undang-undang yang berlaku atau kontrak yang berlaku. Artists, expressing a dimension of life that is just beyond the five senses, inspiring others to see life symbolically.
Dan kalau kamu pengen mengungkapkan sesuatu ke orang, kayaknya kamu enggak udah, kamu gini, aku ada beberapa kasus dalam hidup aku di mana aku kayak udah pengen ngingetin, misalnya aku ngingetin bapak aku, bapak kok orang ini begini 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 ya, terus kayak bapak aku kayak nggak mau ngedenger gitu ya, mungkin emang nggak bisa diajak komunikasi secara langsung lagi gitu loh, emang harus secara tidak langsung gitu, kayak misalnya dibilanginnya pelan-pelan. Jadi kayak ini kayak campur-campur ya, ini gado-gado banget, ini PAL 3 aku bingung. Kalau PAL 1 sama PAL 2 itu, justru PAL 1 sama PAL 2 itu aku agak pusing sih ngelihatnya, karena dia kok gitu amat ya, kayak terkungkung di topik yang itu aja, aku kayak sampai bosen sendiri. Tapi kayak ini beda, ini Seven of Swords, kamu harus hati-hati sama orang yang punya niat mencuri atau melakukan sesuatu secara diam-diam di belakang kamu. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi. Ya iyalah, ini reading tentang hal tersembunyi yang perlu kamu ketahui sekarang. Nine of Staffs, kamu harus waspada. Ini ada orang yang, ya kok duit lagi, aduh gue capek dari tadi urusannya duit mulu. Terus ini Eight of Cups. Tapi kayaknya oh aku tahu ini masalahnya apa. Keberuntungan kamu akan, oke, gini. Aku ngerasa ini either resonate atau enggak ya. Ini lagi-lagi sebenarnya ranahnya sempit si PAL 3 ini. Ini entah kenapa tiga-tiganya hari ini readingnya tuh berkisar soal uang, dan aku sebenarnya lagi capek sih ngebahas soal uang, karena di kehidupan nyataku pun orang tuh kayak nggak bisa berhenti ngomongin uang. Jadi aku kayak sebenarnya tujuannya bikin reading ini mau refreshing, ngebahas sesuatu yang agak lain, percintaan kayak apa kayak, ternyata enggak. Ternyata ujung-ujungnya duit. Makanya aku pengen tahu sebenarnya kenapa sih kita ngomongin duit mulu hari ini. Hari ini tanggal 27 ya. Sekarang ini tanggal 27. Ada apa di tanggal 27 ini? Kenapa kita harus ngebahas duit dari tadi? Aku sampai capek gitu kan. 27. Moon in Sagittarius square Mercury in Virgo, terus Sun in Libra, sextile. Oke. Aneh ya, padahal apa hubungannya sama duit gitu? Dari tadi aku bingung. Terus kita cari ya, ada week of September tanggal 27. Oke. Even though sometimes bla 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 bla. Oh enggak ada urusan duit-duitan. Kenapa ya urusannya duit mulu? Apa gara-gara masalah hidupku sendiri masuk ke sini? Anyway, jadi gini, ini akan cocok banget buat kalian yang mungkin lagi ada dispute soal uang ya. Jadi kayak misalnya ada orang, misalnya kamu lagi ada kasus perebutan harta, atau kamu lagi ada kasus kayak jual beli terus kayak agak alot, terus kayak misalnya kamu jual terus kayak ada orang ngutang sama kamu terus nggak balik, atau misalnya hal-hal kayak gitulah aku ngerasanya kamu tuh atau misalnya kamu ada masalah keuangan in general. Sebenarnya ini kayak advice aja gitu ya, advice aja. Satu, advice pertama, sebenarnya kamu udah sadar sih ini, walaupun ini reading tentang apa yang tersembunyi dan perlu kamu ketahui, tapi sebenarnya secara bawah sadar, secara intuisi, secara hati dan insting kamu tuh udah tahu ada yang nggak beres. Dan ini kelihatan banget dengan adanya 3 kartu ini. Kamu sebenarnya udah tahu ada yang nggak beres gitu loh. Jadi satu, kamu udah tahu ada yang nggak beres. Dua, ini kan Seven of Swords, tapi Seven of Swords-nya tuh kayak ada light-nya gitu loh, ada lampunya. Dan ini nggak benar-benar gelap kan? Ini nggak benar-benar gelap. Kamu kayak masih bisa ngelihat orang ini gitu. Jadi kamu sebenarnya udah kayak ngelihat tanda-tandanya, dan kamu tuh sebenarnya udah parno. Jadi ini akan resonate, PAL 3 ini akan resonate buat kalian yang sebenarnya kamu tuh sebenarnya udah menaruh kecurigaan terhadap sesuatu, tapi mungkin kamu tuh kayak nge-gaslight diri sendiri
untuk bilang jangan suzon, jangan suzon, jangan suzon gitu. Padahal sebenarnya ini kan tadi dibilang ya, expressing a dimension of life that is just beyond five senses, inspiring others to see life symbolically. Jadi sebenarnya walaupun kalau misalnya kamu raise concern gitu ya, misalnya kamu kayak bilang ke orang-orang sekitar kamu, gue curiga deh orang itu kok kayak ada maunya ya, kok orang itu nggak bener ya. Kamu belum bisa komunikasi seperti itu gitu loh, karena orang ini pun gitu ya, dia belum mengkomunikasikan hal tersebut secara belak-belakan gitu loh. Maksudnya gini loh, ini aku pakai contoh dari PAL 1 ya. Misalnya orang ini ngincer uang kamu gitu ya, orang ini ngincer uang kamu, tapi dia masih belum sefrontal itu bilang ayo kasih duit gitu. Itu kan yang frontal banget ya. Orang ini masih yang kayak bikin cerita-cerita yang mengasihani diri sendiri, yang tadi ada di PAL 1. Terus kayak masih di fase-fase kayak bilang, aduh suami gue pelit banget, ayo dong bisa gak ya lu bayarin makan gue hari ini, soalnya suami gue gak ngasih gue uang jajan atau gimana gitu ya. Dia tuh kayak masih kayak begitu, tapi belum yang benar-benar bilang lu bayarin makanan gue sekarang gitu, kayak belum ke arah situ gitu. Makanya karena orang ini juga con artis gitu loh. Con artis itu jadi kayak orang yang penipu yang profesional gitu loh. Jadi kayak dalam hidupnya itu dia memang survivalnya tuh dengan memanfaatkan orang, dengan kayak nempelin dirinya ke orang gitu. Jadi kayak orang ini lihai sih. Aku ngeliat ada orang di sekitaran kamu yang dia tuh kayak ada niat nggak bener sama kamu, tapi kamu bukan orang pertama yang pernah dia lakukan. Kamu bukan orang pertama yang jadi korban orang ini gitu. Jadi kayak orang ini emang lihai banget dari cara ngomongnya. Mungkin kamu ngeliat, orang ini kok pinter banget ngomong ya, orang ini kok pinter banget ya ngerasa insecure. Atau ada kan orang kayak gitu, kayak dia pinter bikin orang lain merasa insecure. Dia tuh kayak kok orang ini bikin gue merasa insecure, kok orang ini pinter ya menggiring omongan ke arah situ-situ terus gitu. Jadi kamu kayak ngerasa nih orang jangan-jangan udah terbiasa ngomong kayak gini. Biasanya kan kalau misalnya kita ngomong sama penipu ya, kalau misalnya kita lagi kena penipuan, biasanya itu kan orangnya tuh kayak udah pengalaman ya. Nah kamu tuh lagi berurusan sama orang yang seperti ini. Makanya karena orang itu kayaknya udah pengalaman melakukan manipulasi ini ke beberapa orang sebelum kamu. Jadi ketika kamu ngadepin orang ini, kamu tuh kayak mempertanyakan kewarasan kamu sendiri, kamu pertanyakan diri kamu sendiri, ini beneran gak ya orang nggak bener, atau gue aja yang terlalu parno, atau gue aja yang terlalu suuzon. Nah di sini kayaknya kamu bukan suuzon, tapi orang ini memang pinter ngomong secara nggak langsung gitu loh. Jadi kayak orang ini ngomongnya menjurus ke apa yang dia inginkan dari kamu, tapi belum frontal gitu loh. Kayak apa ya kasarnya, kayak belum, dia misalnya bilang, aduh kamu tuh kok, misalnya ya, aku pernah ngeliat orang kayak gini, literally ini terjadi di dunia nyata. Aku pernah ngeliat ada kayak orang muji-muji orang yang baru dia temuin, yang baru nikah ke dalam keluarganya gitu ya. Jadi misalnya gini, teman aku nikah sama orang, terus aku ngeliat keluarganya si orang yang nikah sama keluarga temanku itu kayak selalu berlebihan muji-muji kekayaannya temanku. Jadi kayak kesannya tuh kayak sampai bikin kita risih gitu loh ngedengernya, kayak aduh kamu nih kaya banget ya, aku kayak belum pernah ngeliat mobil secakep itu bla 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 gitu. Tapi dia belum berani bilang frontal kayak gua pengen mobil ini jadi milik keluarga gua gitu. Misalnya dia nggak berani bilang kayak gitu, tapi kayak masih menjurus gitu. Nah ketika dia masih ngomong menjurus kayak begitu, seperti si con artis ini gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris kan ada ya istilah con artis, CON artis gitu kan. Jadi seniman penipuan gitu kan, karena kan kalau dalam bahasa Inggris itu kita menganggap
penipuan itu sebentuk ada seninya gitu loh. Kasarnya tuh kayak penipuan itu ada seninya gitu. Nah, karena orang ini mainnya halus, mainnya cantik gitu. Jadi kayak kamu kalau misalnya mau konfrontasi dia belum bisa gitu loh. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus memperkuat posisi hukum kamu. Kamu harus belajar, ini posisi hukum gua sebagai orang di dalam situasi seperti ini gimana ya gitu. Kayak misalnya gini, kayak misalnya kita pakai contoh File 1 tadi kan kita pakai contoh kita mau ngontrak bareng orang nih. Kita mau ngontrak bareng orang. Terus orang ini kok kayak lama-lama dia tuh nggak pernah bayar bagian kontraknya. Misalnya gini, lu ngontrak rumah atau lu nyewa apartemen 5 juta sebulan gitu ya. Terus lu ngontrak bareng 3 orang nih, ya kan? Terus lu bagi 3. Jadi misalnya kalian masing-masing, aduh 5 juta dibagi 3 berapa ya? Aduh matematika gue hancur banget. Ya anggaplah kalian masing-masing bayar 1,75 lah ya. Anggap aja kalian bayar 1,75 untuk tambahan listrik, wifi segala macem. Nah, ada satu orang yang tiap bulan kayak dia mangkir, dia nggak mangkir nggak ya? Itu bahasa mangkir itu cocok. Anyway yang ada satu orang yang dia nggak pernah bayar uang sewanya yang 1.750.000 itu. Terus apa tuh namanya, kamu tuh harus belajar gitu. Kamu harus belajar posisi hukum kamu dalam situasi seperti itu apa gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian sharing kontrakan gitu ya, tanpa ada perjanjian tertulis, ya aku nggak tahu ya, mohon maaf, aku cuma tukang tarot gitu. Aku bukan penasehat hukum. Tapi kalau misalnya kamu sekarang lagi ada minat untuk kayak ngontrak bareng seseorang yang bukan keluarga kamu, dan orang itu bukan suami istri kamu, dan sebenarnya orang tersebut kamu nggak punya kewajiban untuk menafkahi orang itu gitu ya, kamu harus cari tahu posisi hukum kamu gimana gitu kan. Maksudnya gini, kalau misalnya aku ngontrak sama keluarga gitu ya, terus kayak misalnya keluarga itu misalnya jauh lebih tua dari aku dan aku juga masih di bawah umur. Kalau aku nggak bayar bagianku kan itu hakku kan, karena aku masih di bawah umur. Tapi ketika orang tersebut udah dewasa, keluarga bukan, suami istri bukan, kamu juga nggak punya kewajiban apa-apa untuk nafkahin dia, kok dia nuntut segala macem, lama-lama nggak ngebayar bagian sewanya gitu, kamu harus tahu gitu loh. Oh, gua secara hukum nggak punya kewajiban untuk ngebayarin kontrakannya dia. Dan kamu juga harus cari gitu kayak, oh gua secara hukum bisa nuntut dia secara kayak misalnya gua bisa nuntut dia secara hukum. Kan sekarang banyak kan law firm pinggir jalan gitu, banyak kan. Kayak misalnya law firm itu bukan cuman yang di Jalan Rasuna Said, yang di Sudirman, nggak cuman di situ kan. Ada kan law firm kayak di ruko-ruko kecil gitu. Kalian bisa datang ke salah satu law firm seperti itu. Terus kamu ya bilang, ini orang kan, kalaupun ya zaman sekarang nih ya, kalaupun kamu nggak bikin perjanjian hukum, at least kamu bisa screenshot WhatsApp kan. Kamu kayak mau bikin perjanjian sama orang, kalian kan pasti tektokan dulu kan, kayak gitu, kita tektokan yuk gitu, mau ngontrak bareng, lu bayar 1.700.000 untuk ngebayar bagian lu, terus kita juga masing-masing bayar 1.500.000, kayak ada di chatnya di grup gitu kan, itu ada. Itu walaupun itu bukan perjanjian tertulis yang pakai metre, yang ditandatanganin, yang disaksikan secara hukum, at least itu jadi barang bukti gitu loh. Itu jadi bukti bahwa lu pernah janjian ngontrak sama orang tersebut gitu kan. Atau misalnya apalagi ya, kayak ya kan banyak ya hal-hal seperti itu. Jadi kamu kayak harus memperkuat posisi hukum kamu, ambil screenshot, ambil foto, ambil rekaman gitu. Jadi ketika orang itu gaslight kamu segala macem, kamu tuh bisa memperjuangkan hak kamu secara hukum gitu loh. Terus kamu tuh harus kayak ability to communicate knowledge, experience, skill, or wisdom. Kamu harus belajar dari orang yang lebih berpengalaman dari ini. Kebetulan kalau aku beruntung kan, aku dulu kuliahnya memang di bidang hukum gitu. Jadi teman-temanku tuh banyak banget yang lawyer gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku tinggal manggil teman-teman lawyerku gitu kan. Jadi kayak buat kalian yang mungkin nggak punya teman lawyer atau gimana ya,
saran aku ya bisa lah ya kontak orang gitu. Dan ini kayak, ini hati-hati penipuan sih. Ini hati-hati penipuan. Dan tujuan dia apa? Tujuan dia pengen ngambil semua yang kamu punya, terus kamu diusir gitu. Jadi kayak misalnya kamu bayar kontrakan gitu ya, terus kamu udah lunas setahun sebelumnya, tapi dia belum 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 kayak misalnya gini, kamu ngontrak setahun gitu ya, kamu udah ngelunasin nih untuk 12 bulan ke depan gitu. Nah orang ini kayak cicilannya tuh kayak nggak dibayar-bayar, lama-lama kamu yang diusir gitu loh modelannya. Kayak dia mau mengambil alih sesuatu yang kamu punya, terus kamu mau diusir dari sesuatu yang kamu bangun dari nol gitu loh. Jadi kayak ini kan dia nggak mau gitu loh, dia sendiri nggak mau ngebangun sesuatu dari nol, dia mau ngambil sesuatu yang kamu bangun dari nol, terus kamu mau didepak gitu loh. Jadi ini agak serem sih yang PAL 3 ini, tapi jangan khawatir. Kayak rezeki tuh nggak kemana gitu loh. Ini kan kartu keberuntungan. Kamu juga secara hukum, aku ngelihat di sini, karena ini dari tadi tuh aku ngelihat orang-orang yang tidak beriktikat baik gitu ya. Aku ngelihat kamu tuh secara emang dasarnya kamu beruntung sih, kamu bejo, kamu mungkin aku nggak tahu ya, kamu mungkin dulu sering, ini feeling aku sih, ini feeling aku sebagai tukang tarot aja gitu ya, mungkin kamu dulu sering sedekah ke orang, kamu mungkin dulu kayak kalau ngasih tip ke orang tuh banyak gitu, tapi kayak enggak pernah mikir oh gue mau ngasih tip biar pahala gue banyak. Enggak, kamu tuh emang pengen ngasih aja gitu. Dan mungkin karena kamu sering ngebantuin orang yang lagi susah, orang-orang itu ya walaupun mereka nggak ngedoain kamu secara frontal kayak dia setelah sholat ngedoain ini moga-moga rezekinya tambah banyak, enggak, tapi kayak mungkin orang-orang itu kayak ngerasa aduh gila orang ini baik banget ya sama gue gitu. Jadi kalau kamu pernah baik sama orang-orang itu doanya kayak ngelindungin kamu dari kejahatannya orang ini gitu. Karena aku ngeliat tuh kayak keberuntungan kamu tuh datangnya tuh dari tempat lain gitu loh. Kayak keberuntungan kamu itu ada aspek spiritualnya tuh. Oh, ngeliat keberuntungan kamu tuh kayak ini kan sesuatu yang banyak gitu ya. Tapi entah kenapa secara intuitif aku tuh ngelihatnya itu kayak nih, ini kan angka 16 ya. 6 itu kalau dalam numerologi itu kan memberi, itu orang yang royal gitu ya. Kamu kayak misalnya, karena gini loh, aku ngeliat dinamika gini, kamu sebenarnya orang yang royal, kamu sebenarnya orang yang suka ngasih ke kayak misalnya ke fakir miskin, ke orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Tapi orang ini yang nuntut banyak dari kamu, sebenarnya dia tuh bukan fakir miskin gitu loh, dia bukan fakir miskin, dia bukan, orang ini lebih karena serakah bukan karena butuh. Sedangkan kamu tipe orang yang ngasih ke orang yang memang membutuhkan. Kayak misalnya kamu kalau misalnya kamu beli Grab Food gitu ya, atau kamu naik Grab Car atau naik Bluebird gitu, kayak tipnya tuh kamu banyakin banget gitu. Atau misalnya kamu ke ini tadi videonya kepotong jadi aku nggak tahu ini kamu tuh udah aku omongin begini atau belum, maaf ya kalau ngulang-ngulang. Tapi kamu tuh contohnya ya, kamu misalnya beli makanan di kaki lima, kamu beli makanan di kaki lima, tapi nanti misalnya harga makanan itu 15.000, kamu kasih abang atau ibu-ibunya tuh 20.000, terus kamu nggak minta kembalian. Itu kan sebenarnya 5.000 mungkin bagi kamu nggak ada apa-apanya, tapi buat orang yang jualan itu banyak kan gitu loh. Nah bisa juga kamu tuh kayak nggak usah uang deh, kamu sekedar baik aja gitu ya. Misalnya gini, aku kan tadi di PAL 1 cerita ya, aku pernah ngeliat anak pejabat yang lebih sibuk mengasihani dirinya sendiri daripada kasihan sama orang-orang miskin di sekitarnya ketika lagi musim demo. Dan dia tuh kayak kerjaannya tuh ngeluh-ngeluh soal kemiskinan dia di luar negeri, jadi dia tinggalnya di luar negeri gitu kan. Terus kayak aku mikir, terus kalau misalnya dia ngeluh-ngeluh miskin gitu di depan ART, di depan supir, gimana ya perasaan ART sama supirnya? Sedangkan orang-orang itu kayak mungkin mereka enggak punya privilege untuk merasakan jadi orang miskin di luar negeri gitu ya kan. Jadi kayak diaspora Indonesia di luar negeri itu semiskin-miskinnya mereka di sana, di sini mereka kan nggak miskin gitu kan. Jadi ketika mereka ngeluh miskin segala macam, itu kan penghinaan terhadap orang-orang yang memang miskin gitu kan. Nah mungkin kamu tuh tipe orang yang sering ngejaga perasaan orang-orang seperti itu. Sedangkan orang ini mungkin dia kayak orang yang nggak peka kayak gitu. Jadi kayak ya gimana ya? Kalau misalnya kita sering nyakitin orang gitu ya secara nggak langsung, kayak pikiran orang itu akan selalu inget yang jelek-jelek tentang kita, dan hal-hal jelek pun akan terjadi sama kita gitu. Kayak walaupun nggak sengaja, oke lah ya kalau misalnya nggak sengaja, mungkin kayak
Tuhan semesta akan masih maafin kita gitu ya, kalau emang bener murni nggak sengaja. Tapi kan kadang-kadang ada orang tuh yang emang nggak peka aja gitu, bukan bukan sekedar nggak sengaja, tapi dia aja culas gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa ada aspek spiritual di sini, di mana kamu itu dulu pernah baik sama beberapa orang dan kebaikan kamu tuh dibalas secara spiritual gitu. Jadi kamu nggak usah takut, tapi kamu juga harus kayak ikhtiar juga gitu loh. Kamu nggak bisa tinggal diem terus kayak ngerasa, oh gue karma gue mah udah baik, gue ngapain apa tuh kayak ngelindungi diri sendiri. Ya kamu tetap harus melindungi diri sendiri gitu loh. Kalau kamu nggak melindungi diri kamu sendiri dengan belajar tentang posisi kamu, belajar tentang hak kamu, dan kayak misalnya, atau gini deh, belajar tentang misalnya orang ini punya kelainan psikologis gitu ya, misalnya dia punya kelainan mental yang membuat dia menjadi sangat-sangat egois gitu. Kamu juga harus tahu gitu loh, kamu juga harus belajar gitu. Jadi kayak advice-nya di sini, kamu tetap harus belajar, tapi asal kamu mau berusaha gitu ya, ya moga-moga aja gitu loh kamu selamat dari ini. Tapi kalau misalnya kamu digaslight orang, kamu dibilang lu halu, lu terlalu suuzon, enggak guys, enggak. Kalau kamu udah merasa curiga sama orang ini, aku ngelihatnya orang ini emang udah profesional, dia udah sering ngelakuin ini ke banyak orang gitu. Jadi kayak emang susah ya, emang susah ketika kita satu-satunya orang yang melihat sifat asli orang gitu ya. Ya aku kan tukang tarot gitu, aku tukang tarot, aku pasti tahu banget perasaan kalian gitu, yang udah kayak udah mencurigakan gitu sifatnya. Dan aku kan orangnya bukan cuman berdasarkan tarot, aku tuh kayak emang orang yang suka memperhatikan gelagat orang gitu. Karena kadang orang tuh kayak udah kelakuannya mencurigakan, kalau misalnya orang-orang di sekitar gue dibilangin mereka nggak mau denger gitu, tapi ya pasti akan ketahuan lah pada akhirnya. Apalagi tadi kalau misalnya kalian nonton PAL 2, PAL 2 itu dia ada kesempatan jalan-jalan sama orang yang mencurigakan, ya kan? Dan kayaknya yang di PAL 2 itu setelah jalan-jalan sama orang mencurigakan itu, traveling atau datang ke kotanya dia atau datang ke negaranya orang tersebut, dia akan melihat sifat aslinya orang itu. Jadi jangan khawatir, kayak apa ya, justice will prevail. Justice will prevail itu kalau bahasa Indonesianya itu keadilan akan menang gitu. Kebenaran akan terungkap gitu. Jadi kayak jangan takut walaupun ini hidden gitu. Dan kalian juga jangan tipe orang yang nonton video tarot apapun terus jadi parno ya. Kamu tuh harus kayak bisa ini kan video publik ya. Ini kan video publik dan ini kayak general reading. Jadi ini berlaku bagi banyak orang gitu ya. Dan aku juga entah kenapa gitu pengen bikin aja gitu video ini, padahal enggak. Dan topiknya tuh itu aja, padahal setelah dilihat di sini enggak ada kan. Oh, ada deng. Ada. Nih. Power struggles, fights, and drama may be on overload Wednesday with a relatively rare aggressive Mars and dominating Pluto. Pluto itu Scorpio itu keuangan bersama, but solace can be found through. Jadi kayak buat kalian yang pacaran mungkin berantem soal uang. Aduh, aku capek deh. Ini apaan sih, kayak energinya tuh aku nggak suka banget yang keluar Ace of Coins terbalik lah apa. Tapi ya mungkin aku kayak tergerak untuk bikin video ini karena mungkin beberapa dari kalian ngalamin hal ini gitu loh, dan mungkin kalian perlu mendengar semua ini gitu kan. Kita nggak tahu kan kehidupan orang masing-masing. Dan itulah fungsi aku sebagai tukang tarot gitu. Dan buat kalian yang intuitif juga, jangan kecil hati ketika orang kalian kasih peringatan tapi mereka nggak mau denger gitu. Semua pasti akan terungkap. Kayak dalam kasus yang tadi kan dia nanti terungkapnya setelah dia ada kesempatan jalan-jalan sama orang yang bersangkutan. Jadi kalau memang ada kesempatan itu ya kamu terserah mau ngintil atau mau ngebiarin orang itu belajar dengan caranya sendiri, ya biarin aja gitu. Makasih ya guys udah nonton, bye.